Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami adalah kelompok satu dari kelas R6L. Anggota-anggota kami terdiri dari saya Muhammad Mita Rozak, terus kedua ada Adistias Fojia, ketiga ada Mutia Ariyanti Putri, keempat ada Muhammad Rizky Firdiawan, kelima ada Ruli Arafi, keenam ada Alfian Dwi Aditya, ketujuh ada Sinta Oktamelia, dan terakhir ada Ihsan Maulana Setiadi. Kami akan memperkenalkan dan mendemonstrasikan rancangan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi stok barang untuk toko sepatu Depok.id. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola inventory barang sepatu lokal di toko sepatu Depok.id. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kami akan memperkenalkan setiap menu dalam aplikasi ini. Langkah pertama adalah login sebagai admin dengan memasukkan username dan password. Dan jika ada kesalahan pada penulisan password, maka ada notifikasi password salah. Dan jika ada kesalahan pada username, maka akan ada notifikasi user tidak ditemukan. Lanjut saja kita ke menu utamanya. Di menu utama ini ada master data. Di sini ada 4 form, yaitu data barang, data supplier, data toko, dan data merek. Dan di menu transaksi ada form barang masuk dan barang keluar. Di menu laporan ada laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan stok barang, dan laporan data supplier. Ada about di sini mengenai aplikasi stok barang sepatu Depok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdiawan. Saya akan menjelaskan tentang form merek aplikasi stok barang sepatu Depok.id. Di sini ada menu tanggal, kode merek, nama merek, keterangan. Dan di sini ada button simpan, button hapus, button untuk mengedit, dan button untuk membersihkan file. Dan di sini adalah menu tampilan pada form merek tersebut. Di sini kita akan mencoba masukkan kode merek. Logo dan keterangan lokal brand original. Lalu kita simpan. Setelah data berhasil disimpan, maka akan muncul di tampilan sini. Mari kita masukkan kode merek, nama merek, dan keterangan lokal brand original. Lalu kita save lagi. Setelah data berhasil disimpan, maka muncul dua tampilan pada form merek tersebut. Untuk mencari merek pada form merek tersebut, kita mencari dengan mencari nama merek pada form tersebut. Contohnya Bro. Maka akan muncul keterangan dari tanggal, kode merek, nama merek, dan keterangan lokal brand original. Mari kita cari satunya lagi dengan ketik fan, maka akan muncul tampilan seperti dulu pada sebelumnya. Saya Mutia Ariyanti Putri dengan NPM 2020 4350 1032. Di sini saya akan menjelaskan untuk di master data, yaitu form data barang dan laporan stok barang. Pertama saya akan menjelaskan dalam form data barang. Di samping sini ada tanggal, label tanggal, lalu ada kode barang, lalu ada nama barang, merek, quantity, dan yang terakhir ada keterangan. Lalu di sampingnya ada button simpan, yaitu untuk menyimpan data barang yang sudah dimasukkan di samping tersebut. Lalu ada button ubah untuk mengedit data barang.
Selanjutnya ada button hapus untuk menghapus data barang yang sudah dimasukkan ke dalam tabel. Yang terakhir ada button bersih untuk mereset data barang yang sudah di input ke tabel. Selanjutnya di bawah ada kolom pencarian. Kolom pencarian di sini untuk mencari data data merek yang nanti akan masuk ke tabel merek tersebut. Ada kode merek dan nama merek. Di sini ada kode merek Bro dan Van dan nama merek Brodo dan Ventela. Lalu di samping ada information untuk icon-icon yang akan digunakan di samping kiri. Lalu di bawah information ada pencarian, kolom pencarian untuk mencari pencarian data table. Udah. Selanjutnya kita akan menginput data barang dengan memasukkan kode barang. Lalu memasukkan nama barang. Selanjutnya kita masukkan merek. Untuk merek, kita bisa langsung menekan atau mencari merek di pencarian data merek. Lalu kita masukkan quantity. Selanjutnya, jika sudah langsung bisa simpan dengan menekan tombol simpan. Dan data berhasil di. Selanjutnya, di sini ada laporan. Saya akan menjelaskan laporan stok barang. Di laporan stok barang ini ada kolom pencarian untuk pencarian data barang. Lalu akan masuk ke tabel. Setelah itu bisa langsung dicetak. Berikut hasil cetak laporan stok barang sepatu depok.id. Di sini ada logo sepatu depok.id dan informasi barang yang sudah dicetak. Lalu di bawah ada namanya di bawah ada tempat untuk tanda tangan staf gudang. Perkenalkan, nama saya Sinta Melia dengan NPM 2020-4350-2427. Di sini saya akan menjelaskan from data master dari data supplier. Nah, di sini terdapat tanggal real time, kemudian ada kode supplier, kemudian ada label nama supplier, lalu ada nomor telepon, dan yang terakhir ada alamat. Dan seperti from data sebelumnya, di sini juga terdapat 4 button. Yang pertama adalah button simpan untuk menyimpan data. Yang kedua ada button ubah untuk mengedit data. Yang ketiga ada button hapus untuk menghapus data. Yang terakhir ada button clear untuk mereset semua data. Dan di sebelah kanan ada kolom pencarian untuk mencari datanya. Selanjutnya kita akan mengisi data untuk supplier. Kode supplier yang pertama kita isi.
Kemudian nama supplier. Nama suppliernya PT Brodo. Kemudian nomor telepon dari data suppliernya. Yang terakhir alamat. Kemudian kita akan mengklik button simpan, data berhasil disimpan, dan otomatis dia akan berada di tabel data supplier. Selanjutnya saya akan mencoba mencari data supplier di kolom pencarian. Di sini akan mencari data supplier dari PT Brodo. Nah, langsung ketemu. Selanjutnya saya akan mencoba mengubah data. Pertama diklik dulu. Nah, diklik. Mencoba mengubah nama dari suppliernya. Klik ubah. Data berhasil disimpan dan mengalami perubahan. Kemudian saya akan mencoba meriset semua data dari supplier Ventela. Klik. Nah, ini sudah dihapus semua, di reset. Kemudian saya mencoba menghapus supplier dari Ventela. Datanya dihapus. Nah, ketika data dihapus, berhasil data dihapus. Nah, ketika dihapus sudah tidak ada lagi data supplier dari PT Ventela. Saya akan menjelaskan laporan dari data supplier. Ya, di sini terdapat satu data supplier. Di sini ada kolom pencarian untuk mencari data dari supplier. Dan ada button cari juga. Selanjutnya, data akan di-print dengan button print. Nah, data sudah keluar, berhasil di-print. Kemudian, di sini terdapat kolom tanda tangan untuk staf gudang. Dan juga tanggal. Saya Distias Fauziah dengan NPM 2020-4350-1020 akan menjelaskan bagian dari data toko. Di dalamnya terdapat label tanggal, kode toko, nama toko, alamat, dan keterangan. Lalu ada icon simpan untuk menyimpan data, icon ubah untuk mengubah data, icon hapus untuk menghapus data, dan icon bergambar sapu untuk mereset data. Lalu terdapat pula kolom pencarian untuk mencari data toko yang tersedia. Saya akan mencoba menginput datanya. Selanjutnya memasukkan nama tokonya. Lalu alamatnya.
Dan terakhir, keterangannya. Lalu disimpan. Data berhasil disimpan dan akan muncul di tabel yang ada di bawah. Saya akan mencoba untuk mengubah datanya. Alamatnya akan kita ubah. Lalu kita klik ubah. Data berhasil diubah dan datanya berubah yang ada di tabel tadi. Lalu kita akan mencoba untuk membersihkannya atau mereset data yang tadi di-input. Dan datanya yang tadi akan terhapus. Lalu kita akan mencoba untuk menghapus datanya. Lalu klik tombol hapus. Klik yes, lalu data berhasil dihapus. Perkenalkan, nama saya Rulia Raffi. Saya akan menjelaskan transaksi form barang masuk. Dari yang kita lihat, di sini ada inputan tanggal, inputan ID barang masuk, inputan supplier, inputan kode barang, inputan nama barang, inputan quantity, inputan keterangan. Lalu ada icon simpan, icon ubah, icon hapus, icon reset. Lalu ada icon cetak di sini untuk mencetak data barang masuk. Lalu di sini ada kolom pencarian supplier dan ini ada tabel suppliernya. Lalu di sini ada tabel barang. Lalu ada kolom pencarian barangnya juga. Di sini ada tabel barang, barang masuk, tabel data barang masuk. Lalu di sini ada kolom pencariannya juga. Lalu selanjutnya saya akan mencoba untuk menginput data barang masuk. Yang pertama ada tanggal, lalu ID barang masuk, lalu supplier. Supplier kita bisa mencari di tabel supplier ini. Lalu kita bisa mengklik. Lalu kode barang kita bisa memasukkan di sini untuk mengklik di tabel barang. Lalu quantity kita akan memasukkan 12. Keterangan kita isi dengan barang masuk. Lalu kita klik simpan. Data akan masuk ke data tabel barang masuk di sini. Kita akan mencoba untuk mengubah data barang masuk. Klik di sini. Kita akan mengubah dari kuantitinya. Kuantitinya kita ubah 24. Lalu kita klik icon ubah. Oke. Data akan berubah di sini. 24. Data barang masuk. Dengan cara mengklik data barang masuk yang ada di data tabelnya. Lalu kita klik icon hapusnya. Ya, sudah berhasil, datanya sudah terhapus.
Selanjutnya saya akan mencoba untuk mereset data inputan yang ada di sini dengan cara mengklik icon reset di sini. Di sini data sudah terhapus semua datanya. Lalu kita selanjutnya akan mencoba untuk menghapus data barang masuk. Kita klik data table yang di sini, lalu kita klik icon hapus. Lalu sekarang kita coba untuk mencetak data barang masuk. Data barang masuk sudah keluar, yaitu tadi kita masukkan kode barang FAN 123, nama barangnya Ventela Papito Navy, terus kuantitinya 12. Di sini ada nama supplier, lalu ada tanggal di sini, terus juga ID barang masuknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan barang masuk. Di laporan barang masuk ini terdapat kolom pencarian data barang masuknya. Lalu di sini ada tanggal darinya tanggal berapa, lalu sampai tanggal berapa untuk mencari data barangnya. Lalu di sini pencet tampilkan. Saya akan mencoba pencet tampilkan. Lalu di sini ada data barang masuknya, yaitu ID barang masuk BM0001, supplier PT Ventela, kode barang VEN 123, nama barangnya Ventela, terus ini keterangannya barang masuk. Lalu kita akan mencoba cetak laporan untuk menghasilkan laporan barang masuknya. Ya, ini dia yang kita bisa lihat. Di sini ada laporan barang masuk. Laporan barang masuk pada tanggal 03.07.2023, lalu ID barang masuk, ada supplier juga, ada kode barang, nama barang, kuantiti, lalu ada keterangannya juga. Yang di bawah ada tanda tangan staf gudangnya. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwi Aditya. Saya akan menjelaskan lapor transaksi barang keluar. Di sini tersedia fitur-fitur tanggal, ID barang keluar, toko, kode barang, nama barang, kuantiti, keterangan. Dan di samping pun ada ikon simpan, ubah, hapus, sama clear data, dan print. Di sini ada nama pencarian nama toko dan pencarian nama barang dan kode barang, pencarian nama toko, kode barang, dan ID di table. Di sini saya akan mencoba menambahkan barang keluar. Saya akan mengubah tanggal, masukkan ID barang, masukkan nama toko dan kode barang, masukkan nama barang dan input kuantiti, dan masukkan keterangan. Ini saya akan menambahkan di fitur icon tambah. Data berhasil ditambah, akan muncul di bawah tabel. Saya akan mengubah data yang ada di tabel. Saya akan mengubah kuantiti barang keluar. Lalu saya akan simpan. Data berhasil dirubah.
Saya akan mencoba clear data yang ada di tabel. Dan seperti ini tampilan yang sudah di clear. Saya akan menghapus data barang yang ada di tabel. Yes. Data berhasil dihapus. Lalu saya akan mencetak data yang ada di tabel. Dan ini hasil tampilan cetak data yang di tabel, ada tanggal, ID BK, toko, nama brand yang di atas, sepatudepok.id. Terus di sini ada nomor, kode barang, nama barang, kuantiti, keterangan. Dan di bawah ada tanggal untuk staf gudang dan tanda tangannya. Saya akan menampilkan laporan barang keluar. Di sini ada ikon kolom pencarian, tanggal, dan sampai, dan fitur untuk cetak. Data berhasil dicetak. Dan saya akan mencoba ngeprint data laporan barang keluar. Di sini ada tampilan logo kami, sepatudepok.id. Terus ada nama brand kami, sepatudepok.id. Ini ada laporan hasil barang keluar, ada nomor, tanggal, ID, toko, kode barangnya, nama barang, kuantiti, dan keterangannya. Dan di bawah ada tanggal laporan barang keluar dan tanda tangan staf gudang. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NPM 2020435 Di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi Project NetBeans kami, yang dimana di bagian sini saya akan menjelaskan tentang database dari project kami. Di sini kami menamakan database kami dengan nama sepatu.id yang terdiri dari beberapa field atau table yang bisa dilihat di sini. Ada TB_barang. TB_barang jika kita klik pada tabel barang, bentar. Di sini akan muncul ada beberapa keterangan ya. Ada beberapa yang bisa dibilang ada terdiri dari tanggal, KD barang, yang dimana KD barang ini merupakan kode barang. Ada juga nama barang, dan di sini kami menulisnya dengan NMBRG. Lalu kami juga mempunyai merek sebagai merek pada barang tersebut. Lalu kami juga mempunyai jumlah dan keterangan. Kita akan berpindah ke tabel barang keluar. Jika kita klik tabel barang keluar, yang akan terjadi adalah di sini hanya ada 4 ya. Ada tanggal, ID_barang keluar atau kita mengetiknya dengan BK, lalu ada toko dan keterangan. Lanjut, kita akan beralih ke tabel _barang_masuk atau tb._brg_masuk. Ya, di sini juga sama ya. Cuman bedanya di sini ID BK-nya yang barang keluar itu diganti menjadi BM, yang dimana BM ini adalah singkatan dari ID_barang masuk. Lalu di sini ada supplier, dan seperti biasa di awal ada tanggal, dan juga ada keterangan. Baik, kita akan lanjut ke tb_detail_brg_keluar.
Dari sini kita bisa lihat bahwa di dalam tabel ini ada yang lebih banyak daripada tabel barang masuk. Yang diantaranya ada tanggal, lalu ada ID underscore detail underscore barang keluar, lalu ada ID underscore BK barang keluar, lalu ada toko, KDBRG yang sudah saya bilang KDBRG adalah kode barang, NMBRG yang dimana NMBRG ini merupakan nama dari barang tersebut, lalu di sebelahnya ada total jumlah, dan di sebelahnya ada keterangan. Lanjut, kita akan beralih ke barang masuk. TB detail barang masuk. Baik, di sini sama seperti detail barang keluar, yang hanya saja di mana BK-nya diganti dengan BM, yang di mana BM ini adalah barang keluar, yang seperti sudah saya katakan sebelumnya. Di sini ada tanggal, ID underscore detail underscore BM, lalu ada ID underscore BM, lalu ada supplier, kode barang, nama barang, jumlah, dan keterangan, sama seperti barang keluar yang sudah saya tunjukkan barusan. Lalu di table underscore merek. Di merek ini kita mempunyai 4 ya. Yang pertama ada tanggal, ada kode merek, ada nama merek, dan keterangan. Di sini tidak seperti banyak hal lainnya seperti detail barang masuk, karena ini adalah hanya sebuah tabel merek. Lalu kita akan menuju ke table supplier. Baik, di table supplier kita mempunyai tanggal, seperti biasa tanggal, lalu kode underscore supplier, lalu ada nama underscore supplier, ada nomor telepon underscore supplier, dan alamat underscore supplier. Baik, kita akan menuju ke tabel underscore toko. Baik, di tabel underscore toko tersebut, ya sudah seperti biasa ada tanggal, yang bedanya ada kode toko, lalu ada nama toko, ada alamat, dan juga keterangan. Lanjut ke tabel terakhir, yaitu ke tabel underscore user, yang dimana tabel user ini adalah akun untuk memasuki aplikasi NetBeans, project NetBeans yang sudah dirancang. Jadi kita bisa login menggunakan field yang ada di pada tabel underscore user. Di sini kita hanya mempunyai 2, yaitu username dan password. Dan di sini kebetulan hanya admin yang telah dibuat, yang dari tadi sudah di launching bahwa ini menggunakan akun admin. Baik, sekiranya itu saja dari database project kami, dan ini akan menjadi penutup bagi video project kami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iksan Maulana dan tim segera mendengarkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.